Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan senantiasa diberi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Memiliki sifat yang disiplin bukanlah hal yang mudah, karena sifat disiplin harus dilakukan secara maksimal dan terus-menerus. Seperti halnya Uwais Al-Qarni. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan tentang Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang sangat hebat. Uwais Al-Qarni itu berasal dari Yaman. 1119 km menuju ke Mekah. Jadi beliau lahir di Yaman. Beliau memiliki ibu yang sudah tua. Dan keadaan ekonominya pun terbatas. Ibunya Uwais Al-Qarni bercita-cita ingin menunaikan ibadah haji. Tetapi karena Uwais Al-Qarni adalah seorang yang ekonomi terbatas, yang tidak memiliki dana untuk membeli kuda, maka beliau harus berpikir keras. Bagaimana caranya supaya bisa mengabulkan keinginan mulia ibunya untuk pergi berangkat naik haji, menunaikan ibadah haji. Kemudian Uwais Al-Qarni ini setiap hari yang dilakukan dia setiap hari supaya dia bisa membawa ibunya pergi menuju Mekah, maka dia berlatih menguatkan fisiknya, menguatkan tulangnya, menguatkan ototnya dengan cara yang luar biasa, sangat inspiratif. Uwais Al-Qarni setiap pagi selalu menggendong anak sapi. Jadi dia melatih ketika dia nanti akan membawa ibunya, menggendong ibunya menuju Mekah. Terus setiap hari dia menggendong anak sapi dari bukit menuju bukit. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Setiap hari dilakukan Uwais Al-Qarni sambil membopong anak sapi. Luar biasa banget kalau saya melihat Uwais Al-Qarni di sini. Ada perasaan, ada rasa kagum yang sangat luar biasa. Seorang anak muda yang luar biasa, berbakti kepada orang tua, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kemauan dan tekad yang kuat untuk selalu membahagiakan orang tua. Kemudian Uwais Al-Qarni ini bercita-cita ingin membawa ibunya, menggendong ibunya menuju Mekah, karena ibunya itu sudah tua. Ibunya itu sudah tua, sudah tidak mungkin kalau berjalan kaki menuju ke Mekah. Perjalanan dari Yaman menuju Mekah adalah 1119 kilo. Serupa dengan dari Banten menuju Banyuwangi. Itu kalau jalan kaki sekitar 2 minggu lebih. Dan itu Uwais Al-Qarni itu harus sambil menggendong ibunya. Nah Uwais Al-Qarni ini terus berlatih setiap pagi. Latihan lagi terus sampai 8 bulan beliau turun naik bukit sambil menggendong sapi. Karena harapannya adalah tulangnya kuat, ototnya kuat, bisa menggendong ibunya menuju ke Mekah. Selama 8 bulan beliau lakukan itu. Dan alhamdulillah ketika sudah selesai sudah 8 bulan beliau berlatih, maka
hatinya pun sukacita. Mengabarkan kepada ibunya, ayo ibu kita berangkat menunaikan ibadah haji. Jadi beliau itu amat sangat sukacita ketika ingin meluluskan keinginan ibunya menuju Mekah, menunaikan ibadah haji. Nah ya, dari kisah ini ya, dari kisah Uwais Al-Qarni, kita tuh banyak belajar dari beliau. Yang pertama adalah bahwa beliau seorang yang berbakti kepada orang tua. Sangat berbakti kepada orang tua. Kemudian ya, yang kedua, bahwa beliau seorang yang memiliki keinginan yang keras, tekad yang kuat. Ketika beliau memiliki cita-cita, maka beliau berusaha keras untuk mencapai cita-cita tersebut, yaitu dengan latihan fisik, latihan mental, sehingga selama kurun 8 bulan beliau fisiknya menjadi kuat dan beliau bisa membawa ibunya menuju Mekah. Kemudian pelajaran yang ketiga dari Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang hebat, yang luar biasa, yang tidak suka mengeluh. Kalau misalkan kita, ibaratkan kita perjalanan jauh ya, jalan kaki, mungkin kita kan mengeluh. Jalan kaki saja jauh sudah mengeluh, apalagi harus gendong orang tua. Mungkin kan mengeluh, wah capek, jauh dan lain sebagainya. Tetapi beliau tidak suka mengeluh. Ini luar biasa sekali ya. Pelajaran dari Uwais Al-Qarni ini sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Mudah-mudahan ya, dari kisah ini kita ya akan lebih baik lagi terhadap orang tua. Kalau masih ada orang tua, kalau misalkan belum, orang tuanya sudah meninggal dunia, maka kita akan berbakti dengan cara terus mendoakan orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita diterima amal ibadahnya. Jadi teruslah berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Terima kasih ya yang sudah menonton video RN Sunarsi. Mudah-mudahan kisah ini bisa membawa kebaikan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.